Sekali lagi, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling ahsan amalnya. Semoga yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam melakukan amal soleh, insya Allah. Sebagai bekal pulang, kita sama-sama tahu bahwa kita hendak pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan kembali pulang kepada Allah. Kemudian dikatakan sepanjang kehidupan kita akan diuji bisyari wal khairi fitnah, dengan ujian dalam bentuk kesusahan pun kemudahan, semuanya adalah ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah akan dikembalikan. Maka kita mengucapkan kalau ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah, termasuk kita. Sesungguhnya kita dalam proses menuju penghabisan waktu hari demi hari. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah kumpulan hari-hari. Ketika lewat satu hari berarti lewat sebagian dari diri kita. Akan datang hari terakhir, itulah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan seluruh amal kita di sepanjang kehidupan. Maka sebina mali, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, insya Allah. Yang berikutnya, sholawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita berharap bisa mempelajari seluruh risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya. Insya Allah nanti kalau meninggal juga sedang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu menjadi ciri khas orang yang meninggal husnul khotimah, yang dia adalah pintu untuk membuka perjalanan yang sangat panjang di alam kubur, di padang mahsyar. Khamsina alfasana, 50.000 tahun di padang mahsyar. Di alam kubur kita nggak tahu berapa lama jumlahnya. Kemudian kita akan dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga atau neraka, sebaliknya. Mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini adalah orang-orang istiqomah sehingga pantas dan dipantaskan masuk surga Firdaus. Kata Rasulullah, wa idza sa'altumullah, jika engkau minta kepada Allah, sa'altu Firdaus. Maka seluruh yang ngaji kalau minta surga, minta surga Firdaus. Karena itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'altumullah, jika engkau minta kepada Allah, sa'altu Firdaus, mintalah surga Firdaus. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu semuanya minta surga Firdaus. Pun saya dan panjenengan hari ini berdoa kepada Allah untuk bisa lagi bertemu di surga Firdaus, insya Allah. Jangan pernah katakan saya masuk surga yang paling bawah, nggak apa-apa. Jangan ya, jangan. Mintalah surga Firdaus, karena itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, baik kita masing-masing sudah pegang kitab ini. Kitabnya ini tipis, ya. Tapi ini kalau jenengan mengamalkan, masya Allah ini, ya. Seandainya jenengan bisa mengamalkan kitab yang tipis seperti ini luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Banyak sekali manfaatnya. Kita kemarin sudah bicara mana dalil yang memerintahkan kita mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. Adalah Quran surah Al-Ahzab 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dalam jumlah yang katsira, yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, khususnya di waktu pagi dan petang banyaklah bertasbih. Salah satu apa yang disebut di sini adalah tasbih. Maka nanti pembahasan kita pertama kali terkait dengan definisi zikir pagi, zikir petang. Kita mulai dari persoalan tasbih, Bapak Ibu semuanya. Ucapan ringan yang jenengan pasti sudah hafal, yaitu subhanallahi wa bihamdih. Ini akan dibaca 100 kali minimal di dalam kitab ini. Kalau jenengan buka Bapak Ibu semuanya, di sini ada pengantar penerbit, ada beberapa cetakan. Ini yang paling simpel karena ini harapannya bisa dibawa kemana-mana. Ustadz, itu kecil banget, saya orang tua nggak bisa baca. Nanti pakai kacamata. Kalau enggak, diperbesar. Dulu Pak Joko sudah pernah memperbesar untuk jamaah di masjid ngesti tunggal. Pak Joko masih dipakai nggak Pak Joko? Masih, insya Allah. Nah ini walaupun kecil, kalau jenengan pakai kacamata ya insya Allah terlihat. Tapi kalau kurang besar diperbesar. Sekarang zaman canggih, fotokopi terbesar tinggal kasihin ke tukang fotokopi sudah jadi besar. Kalau saya masih kelihatan, alhamdulillah, masih kelihatan. Saya yakin sesepuan agak-agak blawur. Tapi
Ini menjadi buku saku. Nanti kalau jenengan sudah hafal, hanya untuk mengingatkan saja. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Karena kalau gede di saku ini susah. Padahal zikir itu bisa dilaksanakan di mana-mana, di atas motor, setelah jenengan hafal, dibawa di mobil, jenengan sedang duduk menunggu antrian. Ini penting banget nih. Kalau jenengan di Arab Saudi itu mesti perintahnya banyakin istighfar, banyakin sholawat gitu tuh di pintu-pintunya itu. Nah, kita membiasakan seperti itu karena nanti kita akan tahu betul manfaatnya luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingatkan kita sangat bersyukur kita termasuk orang yang ditakdir bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Ini nikmat besar bukan? Nikmat besar. Kata Rasulullah, rakaataini qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Iya toh Ustaz kayak gitu? Iya, Rasulullah yang menyebutkan begitu. Kalau kita belum bisa mengurai mengapa lebih baik, ketahuilah diterima dulu, karena yang mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ulang, siapapun yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, maka di antara konsekuensinya adalah membenarkan seluruh yang dibawa. Rasulullah mengucapkan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Sudah, pokoknya nanti kalau kita jalanin insya Allah akan tahu hikmahnya. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, mengapa kita berzikir? Kita sudah pelajari sekian banyak nih, beberapa manfaat zikir. Sebenarnya dalam kitabnya dibuat 100 nih, 100. Kita kemarin sebutkan sekitar plus minus 6 saja. Sebenarnya kalau kita betul-betul paham, itu insya Allah cukup untuk menjadi bahan bakar kita atau energi buat kita untuk senantiasa berzikir setiap waktu. Asalnya Bapak Ibu semuanya, zikir itu setiap waktu asalnya. Tapi kekhususan waktu pagi dan petang ada perintah khusus. Dikatakan masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan bagi orang yang senantiasa zikir kepada Allah, waladzi la yadhkuruhu, dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, masalu hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Coba begitu Rasulullah menyampaikan. Perumpamaan bagi orang yang senantiasa berzikir dengan yang tidak senantiasa berzikir, perumpamanya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Cukup nggak untuk membuat kita senantiasa berzikir? Sisi lain, masalul baiti, perumpamaan bagi rumah, alladzi yadhkarallahu, yang di dalamnya dibanyakin zikir dengan yang tidak banyak zikir di dalam rumah itu, perumpamanya sama seperti hayyi wa mayyit, seperti rumah yang hidup dan rumah yang mati. Jadi kalau kita ingin mengharapkan kebahagiaan, ketentraman, walaupun mungkin rumah kita tidak begitu indah, ketahuilah, penuhilah rumah dengan zikrullah anggota keluarganya. Insya Allah akan hidup, dihidupkan hatinya, ditentramkan jiwanya, tidak ada pertengkaran di dalamnya. Anak-anaknya pun insya Allah dimudahkan menghafal Quran, insya Allah dimudahkan dalam mencapai kesolehan, insya Allah. Di atas izin Allah. Demikian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu semuanya, hari ini kita hendak mempelajari tentang mengapa kita berzikir. Kemudian zikir ini tuh maksudnya apa toh? Artinya apa toh? Bapak Ibu semuanya, seseorang yang membaca Al-Quran 1 ayat, kemudian dengan tafakuh, dengan tadabur, dengan tafakur dan tadabur 1 ayat, itu lebih baik dari mengkhatamkan Quran 30 juz tanpa tadabur, tanpa tafakur. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu semuanya, seseorang yang membaca Al-Quran 1 ayat saja, tapi ditadaburi, dipahami maknanya, dimengerti tentang maksudnya, itu lebih utama ketimbang jenengan mengkhatamkan 30 juz 6.000 sekian ayat tanpa tadabur, tanpa dipahami maknanya. Maka demikian juga seseorang yang zikir tapi dipahami maknanya, itu tentu saja sangat berbeda bobotnya dibandingkan orang-orang
yang zikir tanpa memahami maknanya. Nah, itulah mengapa diadakan kajian fikih zikir pagi, zikir petang, karena banyak orang yang zikir ternyata dia nggak mengerti apa yang diucapkan. Seandainya saja dia mengerti tentang yang diucapkan, insya Allah satu kalimat zikir saja cukup untuk membuat dia terseduh-seduh menangis. Ini beneran Bapak Ibu, khususnya kalau jenengan bangun di ujung malam mengucapkan subhanallah. Subhanallah Bapak Ibu, nanti kita bahas, itu artinya luar biasa. Kalimat maha suci Allah, kita sedang mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Allah tuh nggak punya kekurangan, Allah nggak mungkin nggak adil, Allah nggak mungkin zalim, nggak mungkin. Adalah kita merasakan sesuatu yang dianggap musibah, bukan karena kezaliman Allah, demi Allah, karena tangan kita, bukan karena Allah zalim kepada kita, karena Allah sudah kasih aturan-aturannya, sehingga ketika dilanggar resikonya begini, ketika dilaksanakan pahalanya ini, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada satu wasiat dari Nabi Muhammad SAW kepada seorang hulam. Dia adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu itu Ibnu Abbas hulam. Hulam artinya usia 10 tahun plus minus. Suatu ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengucapkan, ya hulam, inni u'alimuka kalimat. Sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ada 3 kalimat yang saya sebutkan dengan zikir, katanya dengan zikir yang nomor kedua, yaitu Rasulullah menyebutkan ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fi siddah. Nah, ini fungsi zikir. Mengapa kita berzikir dan kita harus tahu artinya. Ingat-ingatlah Allah, kenalkan dirimu kepada Allah dalam kondisi raha, dalam kondisi engkau longgar, lagi banyak uangnya, lagi sehat, lagi tentrem, banyak-banyaklah mengingat Allah, kata Rasulullah. Ya'rifka fi siddah. Nanti kalau engkau sempit, Allah kenali dirimu. Ini penting banget Bapak Ibu semuanya. Seringkali orang itu ingat Allah ketika sempit, ketika sakit baru rajin ke masjid, ya Allah sembuh ya Allah. Ketika terlilit hutang baru sujud-sujud. Ketika anaknya pecicilan narkoba baru dia sujud-sujud ke masjid. Perintah Rasulullah adalah ta'aruf illallah firraha. Ingat-ingatlah, kenalkanlah dirimu kepada Allah dalam kondisi longgar. Nanti ketika siddah, ketika sempit, Allah akan segera ingat kita. Dan ini dalilnya adalah Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Wa dannuni idzaba mughadiban fadonna ala naqtir alaihi fanadha fi dhulumat. Ingatlah ketika Dzannun atau Nabi Yunus alaihissalam dalam kondisi sangat sempit, dia pergi dari kaumnya sementara belum diperintahkan. Dia marah karena kaumnya itu nggak mau menyembah Allah, padahal belum diperintahkan pergi. Ingat kalimatnya Pak, belum diperintahkan pergi, berarti agak-agak nggak taat waktu itu. Ada resiko, dia pikir, kata Allah, dia berpikir nggak akan disempitkan, maka terjadilah kesempitan dengan ketiga kesempitan yang nyata. Naik kapal, ternyata diundi harus dia yang dilempar. Dia mendapatkan kesulitan gelapnya malam, kesulitan gelapnya lautan, kesulitan di lambung ikan. Kemudian dikatakan fanadha fi dhulumat. Maka kemudian dia berzikir kepada Allah fi dhulumat. Dhulumat itu kegelapan yang berlipat-lipat. Ala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini zikir Bapak Ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau jangan baca tafsir dari ayat ini, seandainya Yunus alaihissalam tidak punya kebiasaan firroho, dalam kondisi longgar, dalam kondisi sehat, dia tidak ingat Allah, niscaya dia tidak akan diingat oleh Allah waktu itu. Jadi kan bisa bayangkan, di gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya lambung ikan, sopo sing krungu. Coba, siapa yang kenali kalau bukan Allah? Allah kenali karena kebiasaan Yunus alaihissalam ketika longgar, dia biasa ingat Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebuah pesan yang sangat penting buat kita. Sekali lagi, kebanyakan manusia akan ingat Allah, akan meronta-ronta kepada Allah dalam kondisi sempit. Maka kita semua yang sudah belajar zikir ini, jangan sampai tunggu sempit baru ingat Allah. Jangan rajin ke masjid ketika sudah sangat susah. Ada seorang tetangga dulu di kampung, kepala sekolah. Subhanallah, diuji oleh anaknya. Subhanallah, ini kepala sekolah padahal ini. Anaknya itu udah narkoba, menghamili anaknya kiai. Subhanallah, anaknya kiainya dibawa pergi, dihamili. Subhanallah, terakhir mau nyembelih ibunya karena ngambil emas ibunya. Subhanallah, nakalnya. Subhanallah. Maka orang ini tiba-tiba rajin ke masjid, padahal ke masjid besar itu jaraknya plus minus sekitar 3 kilo jalan setiap hari itu. Sampai saya tanyakan, Pak, jenengan kok rajin banget sekarang ke masjid? Iya Mas, saya sudah menyerah, sudah nggak bisa saya upayakan anak saya, maka saya menyerahkan kepada Allah. Begitu Bapak Ibu. Coba, ini untung, alhamdulillah, alhamdulillah Allah masih kabulkan. Anaknya sekarang jadi pengusaha sukses, juga menjadi salah satu pendana kajian di salah satu masjid besar di sana. Masya Allah. Jadi jangan putus asa, walaupun sudah terlambat jangan putus asa. Tapi alangkah baiknya jika seperti Yunus. Jadi pesannya adalah ingatlah Allah dalam kondisi longgar. Maka zikir ini tidak nunggu dengan sakit, tidak nunggu dengan sempit. Perintahnya adalah wasabbihuhu bukratan wa asila. Pokoknya sempatkan setiap pagi dan petang baca sampai selesai. Kemarin kita sudah belajar adab. Di antara adabnya adalah membacanya seluruhnya, bukan dibaca sebagian. Ustaz, tapi waktu saya nggak cukup, dipilah-pilah. Waktu paling afdol adalah tadi mulai adzan sampai nanti datang waktu syuruk. Tapi waktu yang lain adalah sampai habis waktu duha. Kapan waktu duha habis? 1/4 jam sebelum waktu duhur. Afdolnya memang mulai masuk adzan subuh itu. Jadi jenengan nunggu sekian menit, jenengan bisa baca nyicil. Nanti jangan baca nyicil dari mulai ta'awud, kemudian ayatul kursi, kemudian kulhu falaknas. Ustaz, kan habis sholat kan sudah ada kulhu falaknas, apa dibaca lagi? Iya, dibaca lagi Bapak Ibu, karena ini perintahnya berbeda. Ini adalah muqayyad dengan zikir pagi, zikir petang. Adapun kulhu falaknas dengan sholat muqayyad atau diikat sebada sholat. Jadi diulangi. Jadi buatan yang mau wis kok bar subuh kan wis maca kulhu falaknas ping 3, berarti kok ora maca meneh. Bukan, tetap dibaca ulang. Jadi satu kitab ini dibaca paket keseluruhannya. Ini kalau dibacanya sudah rodo apal, paling-paling 15 menit, 20 menit Bapak Ibu. Ustaz, terus yang 100 kali bagaimana? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan seterusnya 100 kali sambil di atas motor nggak apa-apa, jenengan sambil beraktivitas nggak apa-apa. Kata Allah di dalam Quran surah As-Saffat 143 Bapak Ibu, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia bukan golongan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, maka niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari dibangkitkan. Quran surah As-Saffat ayat 143 144. Ini menunjukkan bahkan selevel Nabi Yunus saja, kalau seandainya dia tidak memperbanyak tasbih di waktu longgar, mungkin akan tinggal fi batni haut, di perut ikan sampai datang hari kiamat. Subhanallah. Penting buatan baca zikir. Penting. Nah, di ayat tadi di Al-Anbiya ada kalimat indah yang seharusnya kita ingatkan, yaitu apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seandainya orang-orang mukmin di zaman ini melakukan hal yang semisal Yunus, maka sama, diberi solusi yang sama. Jadi kalau dengan rasanya hidup gelap gulita, peteng dedet, orang Cilacap bilang, wis ra ono solusi, utangin dilai pas oke, anake pas loro, nakalisan, bojone malahan selingkuh misalnya auzubillah. Maka banyak-banyaklah zikir. Semoga Allah keluarkan dari musibah yang besar.
Bapak Ibu semuanya, kita melihat sekarang ini sedikit ulang tentang adab. Yang pertama, usahakan kita berzikir dengan yang sahih, yang di sini sahih semua. Oke, jadi jangan khawatir. Ada satu yang diperselisihkan, tapi Imam Al-Albani menyebutkan sahih. Oke. Jadi ini yang jalan baca aman, sahih semua. Kemudian dibaca dengan penuh penghayatan. Tadi saya sampaikan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang agar kita menghayati apa yang kita baca. Kemudian yang ketiga, dzikir dengan merasa butuh. Dzikir dengan merasa butuh, karena sebagian dzikir ini doa nanti. Contohnya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain abadan. Ya hayyu ya qayyum, itu kan doa. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghis, tolong saya. Nah, ini kalimat astaghis ini enggak boleh kecuali hanya kepada Allah, gitu. Karena ada redaksi yang tumbuh di masyarakat, kalimat ya Abdul Qadir Jailani astaghis. Ini kesyirikan Bapak Ibu, enggak boleh. Ini di dalam zikir ini diterangkan dengan jelas, ya hayyu ya qayyum. Kita astaghis, meminta tolong itu hanya kepada yang maha hidup, yang maha mengurusi. Adapun kepada makhluknya Allah enggak boleh Bapak Ibu semuanya. Justru itu yang bisa membuat orang ke neraka jahanam selama-lamanya enggak keluar, kalimat itu. Maka berhati-hatilah dengan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti. Jangan zikir kecuali dengan mengerti maknanya. Nggak boleh kita hanya ikut-ikutan saja, tersesat Bapak Ibu semuanya. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi, astaghis, tolong saya, aslih lisani kullahu, tolong permudah seluruh urusan saya, wala takilni, jangan kau berikan kepadaku, ila nafsi, kepadaku, torfata'ain, sekejap mata saja enggak. Ya kadang-kadang kita di dalam kehidupan Pak Ibu, kalau kita disuruh mengurusi urusan-urusan dunia, kadang-kadang kita mumet. Maka kita serahkan kepada Allah, ya Allah tolong ya Allah, jangan kau serahkan urusan, jangan kau sibukkan aku dengan urusan walaupun torfata'ain, hanya pun sekejap mata, abadan. Jadi penting nih bagi mbah-mbah, jangan makin sepuh, jangan disibukkan dengan hal-hal yang membingungkan. Maka pastikan urusan diurusi oleh Allah. Nah itu kan doa nih, ya hayyu ya qayyum. Maka berzikirlah dengan merasa butuh. Dengan merasa butuh. Di dalam zikir ini akan banyak doa. Maka ucapkan dengan merasa butuh. Rasulullah menyebutkan tidak dikabul doa seseorang yang lalai hatinya. Allah mengabulkan doa-doa bagi yang tidak lalai hatinya. Dia ingin betul, dia butuh betul, dia meronta-ronta betul, tidak hanya lepas dari lisan tanpa makna. Kemudian hendaknya dibaca semuanya. Tadi saya sampaikan, hendaknya dibaca semuanya, tidak dibaca sebagiannya, kecuali waktunya habis, ya sudah, qadarullah. Makanya harus punya perencanaan. Tadi rumusnya apa? Ta'aruf illallah firraha. Ingat-ingatlah, zikirlah kepada Allah dalam kondisi longgar. Jangan jenengan longgar malah kemudian melakukan hal yang menghabiskan waktu. Ini penting. Ini soal menyempatkan. Sebenarnya kalau menyempatkan bisa saja. Di keluarga saya alhamdulillah, Abdullah juga bisa, Fatimah baca zikir pagi zikir petang. Kemudian sunnahnya semua ini dibaca dengan suara yang lirih. Sunnahnya dengan suara yang lirih. Dalilnya adalah Quran surah Al-A'raf ayat ke-55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi jangan nggak perlu bentak-bentak. Zikir itu nggak perlu jadi la ilaha illallah. Nggak perlu Bapak Ibu, nggak perlu. Perintahnya dari Al-Quran langsung. Dia berdoa kepada orang-orang soleh, berdoa kepada Allah dengan tadarruan, dengan rendah hati dan melembutkan suaranya.
terdengar cukup untuk sendiri, kecuali lagi pendidikan. Dibolehkan zikir bersama dengan suara yang agak keras ketika dalam rangka untuk pendidikan, dibolehkan. Tapi kalau jenengan sudah paham, sudah hafal, taduhan, jenengan betul-betul merendahkan diri, merendahkan suaranya, karena jenengan sedang meminta kepada Rob, Zat yang maha mendengar. Sampai dalam satu riwayat dikatakan Allah itu tidak tuli, Allah maha mendengar. Maka cukuplah kita dengan suara yang rendah. Atau di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205 juga sama, semisal. Untuk meminta kepada Allah dengan lirih. Kemudian yang keenam, tidak hanya mendengarkan zikir, tapi membaca zikir. Ustaz, saya belum hafal. Di samping saya Pak Marlan sudah hafal, misalnya baca keras, saya dengerin, apakah saya sudah zikir? Belum. Berarti ini likuli muslim, masing-masingnya berzikir. Ustaz, saya belum hafal, saya dengerin radio zikir pagi zikir petang, apakah sudah zikir? Belum. Jadi kita bukan cukup mendengar, tapi membaca definisinya ada umi di bibir. Tidak dikatakan membaca termasuk dalam sholat kecuali ada gerakan bibir. Sahabat mengetahui Rasulullah bergerak dengan filihyatihi. Rasulullah janggutnya besar, panjang jenggotnya. Maka para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah membaca dengan kelihatan gerakannya. Makanya dalam sholat nggak boleh kita wis mau Al-Fatihah toh, wis mboten saged Bapak Ibu. Harus alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Begitu. Tidak dikatakan membaca kecuali ada gerakan bibir. Kemudian kemarin saya sampaikan tidak harus dalam kondisi suci. Nah, ini penting untuk meringankan jenengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua doyan ngentut. Sebentar-sebentar ngentut. Enggak masalah, jenengan baca ini enggak masalah. Adapun ketika junub diperselisihkan khususnya untuk ketika ayat Al-Quran, karena nanti di sini ada bacaan Qul hu falaq nas, ada ayat kursi, ini adalah dari Al-Quran. Maka diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dalam kondisi junub. Yang membolehkan berdalil dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Kalau ala kulli ahyanihi berarti di seluruh keadaannya termasuk dalam kondisi junub. Ini masalah afdol dan tidak afdol saja. Tetapi di mazhab Malik, di sebagian mazhab, di mazhab Malik membolehkan, di sebagian mazhab tidak membolehkan. Berdalil dengan Quran surah Al-Waqiah ayat ke-79. Yang tidak membolehkan berdalil dengan Quran surah Al-Waqiah ayat ke-79. La yamassuhu illal mutahharun, tidak dipegangnya kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Maka ini menjadi dalil sebagian ulama mengatakan, oh jangan, kalau ayat Al-Quran jangan dibaca ketika junub. Nah, kehati-hatian, jangan kalau zikir kondisinya lagi junub, untuk ayat Al-Quran ditinggal dulu, jangan mandi besar dulu, kemudian jangan baru baca selanjutnya. Yang di sini Bapak Ibu semuanya tidak harus urut bacaannya. Tidak harus urut bacaannya. Ustadz, saya di atas motor, yang panjang belum hafal, yang hafal adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Bacalah itu 100 kali. Jadi memperingan kita di dalam zikir, tidak harus urut. Jangan boleh saja bacanya. Aku sing wis hafal ketok sing iki. Ya udah, itu dulu enggak apa-apa. Untuk memotivasi kita pada akhirnya hafal seluruhnya. Nanti kalau sudah biasa otomatis hafal. Kados jenengan maca Al-Fatihah, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Itu nanti udah otomatis. Nah, tantangannya kalau sudah otomatis lali makna. Ini makanya kita harus pernah belajar maknanya. Banyak orang yang sholat ada bisa maca Al-Fatihah urung ya, kita bisa urung ya. Karena sudah saking biasanya, sudah koyo mesin otomatis. Kalau jenengan udah biasa nanti akan begitu. Akan dengan biasa pagi-paginya metu dewe. Tapi jangan lupa maknanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lihat masuk sekarang ke materinya. Di antara zikir pagi dan petang di sini adalah istighfar. Kemudian di sini ada dua jenis istighfar redaksinya, yaitu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants. Di halaman berapa ini?
Di halaman 18. Di halaman 18 itu ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu sayyidul istighfar. Panjang Ustaz istighfarnya. Itulah sayyidul istighfar. Sayyid artinya pemimpin. Istighfar, istighfar. Pemimpinnya para istighfar yang redaksinya banyak, maka dia sayyidul istighfar. Maka diupayakan hafal. Istighfar bisa yang paling pendek apa? Astaghfirullah. Itu istighfar. Istighfar bisa juga astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Rabbik firli wa tub alayya, itu juga istighfar. Rabbik firli itu juga istighfar. Tapi sebaik-baik istighfar adalah sayyidul istighfar. Di dalam kitab ini disebut dua redaksinya. Yang pertama adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ini diucapkan 100 kali di pagi hari. Sebagian pendapat juga 100 kali di petang hari. Nih, kalau di kitabnya biasanya hanya di pagi hari. Karena Rasulullah tidaklah Rasulullah lewat hari kecuali minimal istighfar 100 kali. Itu Rasulullah Bapak Ibu semuanya. Oh, nek Rasulullah mawon istighfar ping 100 awet dhewe niku lho. Sing mboten yakin banget loh kebaikannya. Maka kita berkebutuhan lebih banyak. Maka setelah istighfar yang 100 kali itu jenengan nambah sendiri di luar ini boleh. Saya sudah 100 Ustadz, apa itu nambah porak? Boleh. Setelah itu jangan boleh. Yang dimukoyatkan itu ini satu paket ini aja. Setelah itu jangan mau tambah dengan sholawat banyak, istighfar banyak, tasbih yang banyak, silahkan. Silahkan. Bapak Ibu semuanya. Sekarang jangan baca astagfirullah wa atubu ilaih. Inilah pentingnya kita memahami makna. Apa makna istighfar? Kenapa jenengan mengucapkan astagfirullah? Maka dikatakan ini kalau jenengan mempelajari bahasa Arab sedikit tentang wazan itu rumus-rumus dari bahasa Arab. Dari wazan istaf'ala yang berarti menunjukkan tolab atau permohonan. Ketika jenengan mengucapkan astagfirullah, jenengan sedang memohon kepada Allah. Memohon apa? Memohon maghfirah. Jadi ketika jenengan mengucapkan astagfirullah, ampuni aku ya Allah, jenengan sedang minta, ya Allah saya minta maghfirahmu. Maghfirah Bapak Ibu semuanya, al-maghfirah dalam bahasa Arab dari kata al-mighfar. Mighfar adalah sebutan bahasa Arab untuk menyebut helmnya tentara. Apa dalam bahasa kita? Topi wojo nggih. Gimana Mbak? Yang dipakai tentara itu loh. Helm yang dipakai tentara bahannya apa itu? Baja. Berarti fungsinya ada dua, bukan satu. Kalau yang jenengan pakai ini, jenengan pakai namanya kolan suah dalam bahasa Arab. Kolan suah fungsinya hanya siter. Siter itu menutup, kepatutan. Kalau di Indonesia etika di dalam sholat misalnya ini, walaupun bukan wajib nih. Jadi kan imam tanpa ini juga apa, tapi etikanya kurang. Kok wah gumen ya? Memperbaiki, menutup kekurangan. Saya sing botak misalnya gitu, tutup lebih apik toh. Jadi fungsi istighfar, fungsi topi wojo itu pertama nutup supaya bagus, supaya terlihat indah, supaya aibnya ketutup. Tapi ada fungsi lain kalau topi wojo, beda dengan kolan suah. Yang fungsi kedua adalah al-wiqayah. Al-wiqayah artinya perlindungan. Coba jenengan jadi tentara pakainya begini, cocok sama popor senjata gimana? Sakit bukan? Tung ayat tembus lah. Tapi ketika jenengan pakai topi wojo, maka harapannya ketika kena senjata, ting gitu maksudnya itu. Enggak rusak yang di dalam. Demikianlah jenengan mengucapkan astagfirullah, ya Allah, tutupi aib saya ya Allah. Dulu itu loh saya suka begini, tutup ya Allah di dunia dan di akhirat, jangan dibuka.
Nggak kebayang kalau dosa kita dibuka di hadapan orang-orang terdekat kita, hancur kita, ya enggak? Jenengan itu loh, kalau orang tahu jeleknya jenengan, nggak ada yang mau duduk dengan jenengan, termasuk saya nih yang bicara. Gini apa nggih? Maka kita mengucapkan astagfirullah, si tertutup ya Allah. Di dunia dan di akhirat nangis bukan jenengan coba kalau mengucapkan astagfirullah dengan pengertian kayak gitu. Nangis kita Bapak Ibu. Astagfirullah ya Allah, saya dulu pernah melakukan ini ya Allah, ini ya Allah. Ya Allah, tutup ya Allah. Tutup di dunia dan di akhirat. Di dunia kalau ditutup, insya Allah kita punya kehormatan. Maka dalam syariat Islam kita nggak boleh Bapak Ibu membuka aib kita, terlarang. Ada orang mengatakan dulu saya pernah berzina tuh dengan si perempuan cantik itu. Subhanallah, sudah ditutup oleh Allah kemudian dibuka, nggak boleh Pak Ibu. Jenengan hanya boleh membuka aib kepada orang yang dianggap mampu menjadi penyelesaian. Jenengan boleh berobat kepada dokter, jangan ceritakan sembarang kepada sembarang orang, nggak boleh Bapak Ibu. Maka di antara pernikahan nih, seseorang yang menikah dengan janda nggak boleh mengatakan dek ben bojomu piye, nggak boleh. Kalau dibilang oh bojoku dek ben lebih gagah, stres jenengan gimana? Maka nggak boleh, apa yang sudah lalu ditutup, maka Allah berkehendak tutup, jangan sekali-kali dibuka. Jadi kalau naudzubillah jenengan pernah melakukan hal buruk kok nggak ketahuan, Allah lagi nutup aib jenengan, mungkin buah dari istighfar jenengan. Maka sekali jangan ucapkan astagfirullah, tutup ya Allah, tutup ya Allah, sampai mati ditutup ya Allah. Nanti ketika dibangkitkan ditutup ya Allah. Itu fungsi istighfar Bapak Ibu. Yang kedua adalah al-wiqayah. Al-wiqayah artinya jenengan sedang minta perlindungan, karena setiap maksiat pasti menimbulkan athar, yaitu menimbulkan potensi keburukan. Ingat Bapak Ibu semuanya, setiap keburukan atau maksiat yang kita buat sekecil apapun, sekedar lirikan mata kepada yang haram, pasti berpotensi menimbulkan keburukan buat jenengan. Entah banyak bocor, entah anaknya sakit, entah anaknya narkoba, macam-macam semuanya itu. Maka astagfirullah ya Allah, jangan jadikan dosa saya kau balas segera ya Allah. Saya berlindung kepadamu ya Allah. Sejatinya orang yang berbuat maksiat sedang notok kepalanya, untungnya ada topi wajahnya. Kalau jenengan banyak istighfar, kalau enggak tembus itu. Subhanallah. Maka orang yang mengerti ucapan astagfirullah demi Allah, kita akan merasa sangat langsung ngelemprek. Kalau bahasa saya nih, ya Allah, saya itu nggak ada apa-apanya ya Allah, saya mohon tutup dan lindungi. Jangan jadikan maksiat yang sudah berlalu kau hukum, kau kafarah hari ini. Dengan istighfar kita minta ditutup oleh Allah, dihilangkan potensi buruknya di dunia dan di akhirat. Maka betul kata Rasulullah, Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira, kata Rasulullah. Tuba itu menunjukkan, kalimat bahasa Arab menunjukkan sungguh beruntung orang-orang yang ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya, karena manfaatnya luar biasa Bapak Ibu, baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu jadi kalau dibuka catatan amal banyak nonton sinetronnya, repot banget. Banyak hal yang gak bermanfaat. Kata Rasulullah apa? Tuba, sungguh beruntung liman wajada fi sahifatihi, yang ketika dibuka catatan amalnya istighfarun katsira, banyak istighfarnya. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ketika jangan mengucapkan astagfirullah, ingatlah jenengan sedang meminta satu hal yang sangat besar di sisi Allah, dan itu akan menjadi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian watub alayya atau atubu ilai, astagfirullah, kita mengucapkan minta ampun kepada Allah. Kemudian watub alayya atau atubu ilai, dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Ini sebuah janji dari kita bahwa kita menyesal ketika kita mengucapkan wa atubu ilai, ya Allah, saya menyesal dengan yang kemarin ya Allah. Kemudian ada niat di dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah mengapa orang kalau sudah hijrah jangan tengok ke belakang. Ini berlaku bahkan
Bahkan bagi seorang nabi sekalipun, Nabi Lut ketika mau dihancurkan umatnya, nggak boleh tengok ke belakang. Orang yang suruh jalan ke tempat orang baik membunuh 100 orang, nggak boleh tengok ke belakang. Sekali kita hijrah dalam kebaikan, lurus ke depan. Sekali kita tengok ke belakang akan terpengaruh, Bapak Ibu semuanya. Maka ketika seorang mengucapkan atubu ilahi, ya Allah, saya nyesal ya Allah, dan saya berusaha untuk tidak mengulangi lagi ya Allah. Umur kita tinggal sedikit, Bapak Ibu. Kalau sudah di atas 50 itu kan sebentar lagi pulang. Antara hidup dan mati cuma tinggal sedikit sekali. Kita sudah melewati waktu yang sangat panjang. Kalau kita pulang belum bertobat, ruginya luar biasa. Tidaklah seseorang masuk neraka kecuali karena bertobat karena dosa-dosanya. Saat ini sudah bertobat, insya Allah diampuni, maka langsung ke surga. Itu yang kita harapkan, Bapak Ibu. Maka perbanyaklah kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Kalimat atubu ilaih kalau diartikan terjemah bebasnya, ya Allah, jadikan aku dan bimbinglah aku menjadi orang yang senantiasa bertobat. Kenapa, Bapak Ibu semuanya? Kenapa senantiasa bertobat? Karena faktanya kebanyakan orang walaupun sudah niat sok balik meneh. Niat tarpora nonton sing ora perlu balik meneh, nyekrol meneh, istighfar meneh. Maka kita minta senantiasa atubu ilaih, ya Allah bimbing saya, bimbing hati saya agar saya bisa mengulangi terus permintaan ampun kepada Engkau, pertobatan kepada Engkau. Yang kedua, ya Allah terimalah tobatku. Wa atubu ilaih itu berarti kita minta diterima tobat kita. Kalimat diterima tobat berarti kita akan dibimbing oleh Allah untuk tidak terjerambab lagi kepada dosa yang sama, walaupun faktanya seringkali orang berulang-ulang. Maka nanti ada sayyidul istighfar. Maka istighfar di sini ada redaksinya, ada dua. Sayyidul istighfar untuk mengatasi orang-orang yang sudah bertobat tapi balik lagi, sudah tobat balik lagi. Kakak ipar saya, alhamdulillah kemarin cerita ke saya menjelang hajian itu, ketemu di Ambar Ketawang. Dek, masya Allah, saya itu kan yang namanya ini cerita nih, bagi yang masih hobi dengan itu ya, semoga Allah mudahkan untuk bertobat. Kakak saya itu perokok berat, Bapak Ibu. Dan perokoknya itu berat luar biasa. Sedino iso 3 bungkus. Subhanallah. Tapi masya Allah, sebulan menjelang berangkat haji, tiba-tiba belas nggak mau. Kata dia udah nggak enak. Berarti pertobatannya diterima. Sampai semudah itu. Kan sulit nih. Rokok susah nggak dihilangkan? Susah nih. Bagi yang suka rokok katanya wah sepet nih orang rokok gitu kan. Tapi kenyataannya dengan istighfar yang banyak, masya Allah, dimudahkan tiba-tiba hilang. Ada jamaah juga namanya Pak Supri di Al-Fajar juga menyampaikan ke saya berhenti total itu Ustaz. Jadi ini soal hidayah dari Allah. Insya Allah kalau mau niat, ya Allah berikan gitu. Iya, beliau itu muadzinnya masjid itu nih. Jadi istighfarnya sudah banyak. Jadi dimudahkan oleh Allah nih. Kemudian udah suruk ini? Belum. Baik, kita masuk yang kedua, ucapan subhanallahi wa bihamdi. Pembahasan tentang istighfar itu ada subbab khusus, manfaat istighfar ada 13 Bapak Ibu dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya yang saya sebut tadi, itu baru definisi pengantarnya, manfaatnya 13 menurut Al-Quran dan hadis. Satu waktu nanti kita pelajari. Kemudian ucapan subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Jadi akan kurang 100 kali nanti di dalam kitab ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah wa bihamdi, dan segala pujian untuk Allah. Kalau jenengan mengerti tentang ucapan ini, sekali lagi jenengan akan mengelam pergi, ya Allah, malu saya kepadamu ya Allah. Makanya diantara ucapan yang timbangannya besar adalah ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dikatakan kalimatani habibatani ila rahmani, khafifatani ala lisan, takhilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ringan, khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di lisan. Ringan buatan? Ringan ya. Tapi takhilatani fil mizan, timbangannya sangat besar di mizan. Subhanallahil azim,
subhanallah wa bihamdi. Maka pastilah ini kalimat yang kandungannya luar biasa. Bagaimana mungkin kalimat yang ringan seperti ini tapi timbangannya dahsyat luar biasa? Karena luar biasanya timbangan subhanallah wa bihamdi. Khususnya setelah kita mengetahui maknanya. Kalimat subhanallah adalah jenengan sedang, aku ya Allah, saya ya Allah mensucikan engkau. Tasbih, Bapak Ibu semua, ucapan subhanallah ini secara bahasa adalah ab'ada. Ab'ada itu menjauhkan prasangka hati kita, prasangka pikiran kita terhadap kekurangan Allah, ketidakadilan Allah, seluruh yang jelek dari Allah yang sempat terpikir di pikiran kita. Karena sebuah keadaan, kadang-kadang kita bisa jadi menyalah-nyalahkan Allah. Ada orang, Ustaz, saya sudah nikah Ustaz, 10 tahun lebih belum punya anak Ustaz. Saya tunggu Ustaz, 12 tahun belum juga Ustaz. Sampai akhirnya saya 20 tahun Ustaz. Saya setia sama istri saya Ustaz. Tapi semakin tua saya pengen punya keturunan Ustaz. Bolehkah saya menyalahkan Tuhan Ustaz begitu? Coba, mungkin nggak muncul pemikiran seperti itu? Mungkin Bapak Ibu semuanya. Laki-laki pengen punya anak. Subhanallah, saya katakan, ucapkan subhanallah, subhanallahiladzim, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dari seluruh kekurangan. Mungkin kalau jenengan dipasrai anak, jenengan keadaannya belum tentu lebih baik. Karena yang tahu kebaikan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, kita menyucikan Allah dari seluruh kekurangan yang sempat kita prasangkai di pikiran dan hati kita. Mungkin saja terjadi Bapak Ibu dalam kesusahan yang teramat sangat, orang kadang-kadang bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari seluruh kekurangan. Dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, Ibnu Faris menyebutkan, yaitu menjauhkan hati dan pikiran kita dari memprasangkai Allah mempunyai kekurangan atau mempunyai keburukan atau memiliki aib atau menzalimi kita. Maka hilangkan semua itu dengan ucapan maha suci Allah, subhanallah. Pantas enggak timbangannya berat? Pantas Bapak Ibu, karena kita mensucikan Rabb kita. Dan Allah Bapak Ibu semuanya ketika memberikan bantahan kepada orang-orang musyrikin yang menduga Allah punya anak, menduga Allah letih, itu ucapannya adalah subhanallah amma yusyrikun. Quran surah Al-Hasr 23 yang sering dibacakan juga oleh Pak Abu. Akhir ayat Al-Hasr 23 adalah subhanallah amma yusyrikun. Kemudian di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 67, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ketika Allah disifati, Allah punya anak, Allah letih, Allah begini dan itu sudah dilakukan zaman orang-orang dulu, maka disebutkan subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengucapkan Allah, banyak redaksinya, azza wa jalla jalaluhu. Di antaranya adalah subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk belum? Sudah. Nanti untuk subhanallah kita tambah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan untuk bab istighfar jenengan sudah paham, sehingga bobot istighfar jenengan dari mulai nanti sampai seterusnya tidak seperti kemarin. Jenengan tahu ketika mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, jenengan sedang meminta satu hal yang besar sekali. Dan itu adalah tanda keberuntungan ketika catatan panjenengan nanti banyak istighfarnya. Mulai dibaca-baca di rumah Bapak Ibu, bagi yang bisa membaca dengan terang, nanti kalau kurang besar dibesarkan, sehingga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika saya bahas dikir-dikirnya yang agak panjang-panjang, jenengan sudah mengenali, sudah mengenali. Insya Allah demikian yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini menjadi wasilah Allah mudahkan kita masuk surga Firdaus. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bertemu di sini juga bertemu di surga Firdaus. Mohon maaf jikalau ada hal yang kurang pas di hati. Ini ada tanya jawab nggak ini? Sudah suruh tanya jawabnya sambil duduk-duduk mawon nih. Atau nanti kalau ada tanya jawab bisa lewat WA atau pripun? Pripun Pak Malan? Ya.
Ada tanya jawab bukan? Satu pertanyaan, dua pertanyaan. Monggo, monggo. Nggih, monggo Pak Imam. Tentang definisi zikir. Dalam beberapa kesempatan saya menyimak kausir itu bahwa salat termasuk zikir, seperti itu, bacakan zikir. Kemudian istighfar zikir, salat juga zikir. Nah, tapi saya menemukan hadis yang ini zikir untuk yang mana ini? Saya bacakan artinya. Dari hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah yang bunyi demikian. Maukah kamu aku tunjukkan